Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Wahid Nur Husaini, membawa mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Saya harap kalian semua baik-baik saja di rumah dan diberikan kesehatan dan keselamatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sebelum kita membuka kelas pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai Wali Songo dan bagaimana perannya dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Karena Wali Songo sangat berperan dan berpengaruh penting dalam perkembangan Islam di Jawa khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Kemudian Bapak menghimbau kepada anak-anak supaya agar selalu menjalankan protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah, karena itu untuk menjaga kesehatan anak-anak biar tidak terkena COVID-19. Karena pada tahun ini adalah tahun pandemi COVID-19 yang obatnya belum ditemukan, baru cuma vaksin tapi belum menyeluruh dibagikan kepada masyarakat. Kemudian Bapak akan memberikan motivasi sedikit. Belajarlah dengan giat dan jangan malas-malasan untuk belajar, karena ilmu itu akan membawamu ke masa depan yang lebih cerah. Oke, Bapak telah membagikan materi PPT di grup BA. Silahkan di-download terlebih dahulu agar nanti ketika Bapak menjelaskan materi, kalian bisa menyimak dengan baik dan maksimal. Seperti itu. Nah, jika anak-anak sudah mendownload PPT yang telah Bapak bagikan di grup WA, maka Bapak akan melanjutkan pembahasan materi tentang Wali Songo ini. Yang pertama adalah biografi Wali Songo. Wali Songo tersusun dari dua kata. Yang pertama adalah kata wali. Wali sendiri mempunyai arti waliullah, yaitu orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah pula. Yang kedua adalah kata songo. Songo adalah kata bilangan yang berasal dari Jawa yang menunjukkan angka 9. Jadi Wali Songo adalah orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah yang berjumlah 9. Pengertian Wali Songo secara istilah pada masyarakat adalah 9 tokoh yang mempunyai peran penting dalam perkembangan Islam di Jawa dan di Indonesia. 9 tokoh ini mempunyai kemampuan dalam memimpin, berdakwah, kemudian dalam mendekatkan hati masyarakat, dan yang terakhir adalah mempunyai akhlak yang sangat luar biasa baiknya. 9 tokoh ini sangat berdedikasi tinggi dalam perkembangan Islam di Jawa dan di Indonesia agar masyarakatnya kembali ke jalan yang benar. Nah, Bapak akan menyebutkan tokoh-tokoh yang termasuk di Wali Songo ini. Bapak nanti akan menyebutkan hanya nama dan nama lainnya beserta keterangan sedikit. Nanti kedetailan atau keterangan tambahan silahkan anak-anak sendiri yang mencari untuk melatih kreativitas dalam berpendapat dan mencari informasi. Nah, dalam mencari informasi, kalian bisa mencarinya di Google maupun di
YouTube. Nanti silahkan diketik di HP ataupun di laptop, kemudian dikirim di grup WA. Nah, yang pertama adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik adalah sunan yang sangat luar biasa dalam mengembangkan agama Islam di Jawa. Ada beberapa yang berpendapat Sunan Gresik adalah sunan yang pertama kali berdakwah di Pulau Jawa dan membawa agama Islam di Pulau Jawa. Beliau mempunyai nama lain yaitu Raden Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua adalah Sunan Ampel atau nama lainnya adalah Raden Rahmat. Beliau adalah sunan yang sangat luar biasa dalam berdakwah dan membawa syariat Islam di Jawa maupun di Indonesia. Yang ketiga adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel. Beliau mempunyai nama lain yaitu Raden Maulana Makdum. Yang keempat adalah Sunan Giri. Sunan Giri mempunyai nama lain Raden Paku. Beliau berdakwah di luar Jawa, yaitu di Ternate, Tidore, dan di Madura. Yang kelima adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah adik dari Sunan Bonang dan dapat dikatakan juga sebagai putra dari Sunan Ampel. Beliau mempunyai nama lain Raden Syarifuddin. Yang keenam adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mempunyai nama lain yaitu Raden Mas Syahid. Yang ketujuh adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus mempunyai nama lain Jafar Siddiq. Yang ke-8 adalah Sunan Muria. Sunan Muria mempunyai nama lain Raden Yang ke-8 adalah Sunan Muria. Sunan Muria mempunyai nama lain Raden Umar Syahid. Yang terakhir, yang ke-9 adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati mempunyai nama lain Raden Syarif Hidayatullah. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan yang kedua. Pembahasan kedua yaitu peran Wali Songo di Jawa dalam dakwah Islam di Jawa atau di Indonesia. Para tokoh-tokoh Wali Songo berdakwah itu melalui 4 ranah cara. Yang pertama adalah ranah pendidikan. Di dalam ranah pendidikan, para tokoh-tokoh Wali Songo ini mendirikan sebuah lembaga untuk mengajar dan belajar. Biasanya bentuk lembaga ini adalah pondok pesantren atau pesantren-pesantren yang didirikan di lingkup masyarakat, sehingga masyarakat mampu belajar mengenai syariat-syariat agama atau tuntunan-tuntunan agama, sehingga mereka dapat mengikuti ibadah-ibadah agama Islam dengan mudah dan tidak bingung. Biasanya materi-materi yang diajarkan di pesantren ini adalah fikih, usul fikih, tasawuf, Al-Quran, hadis, dan akidah akhlak. Ranah kedua adalah seni dan budaya. Kenapa Wali Songo itu menggunakan ranah seni dan budaya untuk berdakwah agama Islam? Karena seni dan budaya di Jawa khususnya, di Indonesia pada umumnya, itu sangat lekat dengan masyarakatnya, sehingga para tokoh Wali Songo ini mendekatkan dirinya ke masyarakat Jawa itu dengan mendekatkan seni dan budayanya, sehingga mereka menyampaikan syiar agama Islam dengan cara menyelipkan nilai-nilai Islam atau keislaman ke dalam budaya-budaya atau kesenian di Indonesia.
Contohnya seperti tembang-tembang Islami, lir-ilir dan lain sebagainya. Kemudian ada adat yang sangat membantu dalam perkembangan agama Islam, yaitu bancaan, kemudian apa itu namanya, yasinan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah ranah sosial kemasyarakatan. Maksudnya adalah para tokoh Wali Songo ini mendakwahkan agama Islam melalui hubungan-hubungan masyarakat. Salah satunya adalah hubungan pertinikahan dengan anggota-anggota kerajaan yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, sehingga ketika mereka sudah menikahi anggota kerajaan, mereka akan mendapatkan pandangan yang luar biasa, sehingga Islam akan lebih dikenal luas oleh masyarakat. Kemudian contoh yang lainnya adalah para Wali Songo ini mendekatkan atau ramah kepada masyarakat, berperilaku baik dengan masyarakat, menolong masyarakat, sehingga citra agama Islam itu lebih baik di mata masyarakat. Yang keempat adalah ranah berbangsa dan bernegara. Maksudnya adalah para Wali Songo melakukan dakwah agama Islam itu melalui sebuah sistem bernegara. Contohnya adalah sistem kerajaan-kerajaan Islam. Dulu kerajaan-kerajaan Islam sangat berkembang pesat. Contohnya adalah Kerajaan Kudus, Kerajaan Demak, dan lain sebagainya. Hal itu dapat dilakukan karena ada para tokoh-tokoh Wali Songo di belakangnya yang membantu dalam mendakwahkan agama Islam di Indonesia. Dengan begitu, agama Islam dapat diterima oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat Jawa. Oke. Kemudian untuk tugas anak-anak adalah tadi yang pertama sudah saya sampaikan di pertengahan tadi. Yang sekarang saya tambahkan adalah silakan kalian rangkum peran Wali Songo dalam mengembangkan agama Islam di Jawa dengan pendapat kalian masing-masing. Bisa cari referensi di Google ataupun di YouTube, terserah, nggak apa-apa. Yang kemudian Bapak akan memberikan quiz. Yang pertama adalah 1. Kerajaan Islam yang pertama itu kerajaan apa? Yang kedua, Wali Songo yang menciptakan lir-ilir itu siapa? Oke, silahkan tulis jawaban di kolom komentar ya. Siap? Sekian materi yang dapat Bapak sampaikan, dan jangan lupa tadi tugas-tugas yang telah Bapak sampaikan tadi mohon dikerjakan, kemudian dikumpulkan di grup WhatsApp ya. Kemudian untuk pertemuan minggu depan kita akan lakukan seperti ini. Oke? Jaga kesehatan dan tetap taati protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Sekian, jika Bapak ada salah kata, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.